Jadi mari kita tengok nanti karakteristik orang bodoh atau orang dungu ini ada atau tidak di kita, dan kemudian karakteristik orang bijaksana ada atau tidak di dalam diri kita. Nah, sebelum itu mari kita menyimak mengenai penjelasan tentang orang yang membawa bahaya, membawa bencana, membawa malapetaka di dalam hidupnya. Dan itu tertulis di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 bagian ke-1. Di sana Buddha menjelaskan bahwa bahaya apapun yang muncul, semua muncul dari si dungu, bukan dari orang bijaksana. Jadi ingat ya, Buddha mengingatkan kita bahaya apapun yang muncul, semua muncul dari si dungu, bukan dari orang bijaksana. Jadi kalau ketika kita menghadapi bahaya, kita tahu ini akibat dari kedunguan kita, bukan dari kebijaksanaan kita. Kalau kebijaksanaan tentu tidak menimbulkan bahaya. Ya. Yang kedua, bencana apapun yang muncul, semua muncul dari si dungu, bukan dari orang bijaksana. Jadi bahaya muncul dari si dungu, bencana juga muncul dari si dungu. Kalau kita menghadapi bencana, berarti itu akibat dari perbuatan kita yang dungu, akibat dari perbuatan kita yang bodoh, bukan dari kebijaksanaan. Ya. Yang ketiga, kemalangan apapun yang muncul, semua muncul dari si dungu, bukan dari orang bijaksana. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus paham di mana bahaya, bencana, kemalangan ketika kita menghadapinya. Ketika bahaya, bencana, kemalangan hadir dalam perjalanan hidup kita, kita harus paham betul bahwa ini akibat perbuatan kita yang dungu, akibat perbuatan kita yang bodoh. Kalau kita tidak mau menyongsong bahaya, menyongsong bencana, menyongsong kemalangan, mari kita bangun kebijaksanaan di dalam batin kita. Karena orang-orang dungu atau perilaku-perilaku dungu selalu membawa bahaya, selalu membawa bencana, dan selalu membawa kemalangan. Kita harus paham itu. Bila semua dari kita tidak mau menyongsong bahaya, bencana maupun kemalangan, mari kita rubah kita punya perilaku, mari kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita, dan berusahalah menjadi orang yang bijaksana. Karena orang bijaksana tidak membawa bahaya. Orang bijaksana tidak membawa bencana. Orang bijaksana tidak membawa kemalangan. Para upasaka dan upasika sekalian, coba kita renungkan baik-baik. Betul kan kalau kita melakukan tindakan berdasarkan kebijaksanaan, tidak ada bahaya yang menjadi buahnya. Tidak ada bencana yang menjadi buahnya. Tidak ada kemalangan yang menjadi buahnya. Jadi kalau kita bertindak dengan bijaksana, apa yang menjadi buahnya? Keamanan, kesejahteraan, keselamatan, berkah yang akan menjadi buahnya. Bahkan kita akan menuntun diri kita, menempatkan diri kita di tempat yang aman, di tempat yang menuju jalan kebenaran, sampai akhirnya kita bisa masuk di dalam jalan kebenaran itu, berdiam di dalam jalan kebenaran, mendapatkan pembebasan dari usaha kita sendiri, mendapatkan pembebasan dari segala derita, bebas dari segala bahaya, bencana, dan kemalangan. Bahkan kita akan mencapai kebahagiaan sejati. Para upasaka dan upasika, mari kita berpikir dengan seksama agar memahami bahwa kandungan dari kedunguan itu memiliki potensi yang membawa bahaya, bencana, dan kemalangan. Jadi kita harus ingat baik-baik, kalau kita membiarkan kedunguan atau mengembangkan sifat-sifat dungu atau karakter dungu di dalam batin ini, itu artinya kita mengembangkan potensi yang kita tidak mau. Kita tidak mau mendapatkan bahaya, kita tidak mau mendapatkan bencana, kita tidak mau mendapatkan kemalangan. Kalau memang kita tidak mau, ayo kita keluar dari kedunguan. Mari kita masuk ke dalam proses kebijaksanaan, agar benar-benar kita bisa memiliki kebijaksanaan. Bukan cuman kita saja, yang kalau dungu mendapatkan itu. Orang lain juga sama. Kedunguan orang lain juga berpotensi buruk
bagi dirinya masing-masing. Kedunguan kita berpotensi buruk bagi kita. Kedunguan orang lain berpotensi buruk bagi orang lain. Sedangkan kita berinteraksi. Kita masih memiliki kedunguan. Orang lain juga memiliki kedunguan. Sama-sama berinteraksi dan kemudian ini bisa terjadi konflik. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, berusaha dengan sebaik-baiknya agar perilaku-perilaku yang dungu, perilaku-perilaku yang bodoh ini tidak kerap dilakukan. Bahkan kita berusaha mengurangi perilaku-perilaku yang seperti itu, kalau bisa mengikisnya sampai habis. Itu tugas kita, supaya kita di dalam perjalanan hidup ini tidak dibayangi dengan bahaya, bencana, dan kemalangan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mengenai bahaya, bencana, dan kemalangan, kalau saja itu terus berpotensi di dalam batin ini, terus itu bergerak, itu akan membahayakan bagi diri sendiri dan lingkungan pun akan kena imbasnya. Kalau kita perhatikan, ketika ada orang lain yang berperilaku dungu dan kita kena imbasnya, kita saja sudah merasa berat. Apalagi orang yang bersangkutan. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita berperilaku dungu, orang-orang yang kena imbasnya dari perilaku kita saja, dia mengalami beratnya berhubungan, berkumpul, berinteraksi dengan orang dungu. Apalagi si pelakunya, ya. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau kita mau merenung, kalau kita mau berpikir, atau kita katakanlah menengok sebentar ke pengetahuan yang kita miliki, bahwa ada orang-orang, ada makhluk-makhluk yang ada di alam menderita, ada makhluk-makhluk yang ada di alam manusia, ada makhluk-makhluk yang ada di alam bahagia. Nah, sekarang berkaitan dengan makhluk-makhluk yang berada di alam menderita, dari dulu yang lampau-lampau, sekarang maupun yang akan datang, makhluk-makhluk terlahir di alam menderita itu karena kedunguannya. Karena memiliki karakteristik orang bodoh, memiliki karakteristik yang dungu, maka makhluk-makhluk lahir di alam menderita. Dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita hati-hati dalam perjalanan hidup ini, agar kita tidak menambah jumlah makhluk yang ada di alam menderita. Jadi mari kita berjuang agar perlahan tapi pasti kebijaksanaan semakin hari semakin tumbuh di dalam batinnya kita. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau di dalam batin ini kebijaksanaan tidak berkembang, waktu yang kita lewati tentu akan diisi dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Ketika waktu yang dilewati diisi dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, buah pahit akan menjadi milik kita. Akibat-akibat buruk akan hadir di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu, mari kita berusaha mengenali karakteristik orang dungu, dan mari kita kenali juga karakteristik orang bijaksana. Nah, mari sekarang kita simak bersama Anggutara Nikaya kelompok 3 poin 2 mengenai karakteristik. Di sana tertulis, para biku, si dungu dikarakteristikan oleh perbuatannya. Orang bijaksana dikarakteristikan oleh perbuatannya. Kebijaksanaan bersinar dalam manifestasinya. Para biku, seorang yang memiliki 3 kualitas harus dikenali sebagai orang dungu. Apakah 3 ini? Perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui pikiran. Seorang yang memiliki ketiga kualitas ini harus dikenali sebagai seorang dungu. Seorang yang memiliki 3 kualitas harus dikenali sebagai seorang bijaksana. Apakah 3 ini? Perbuatan baik melalui jasmani, perbuatan baik melalui ucapan, perbuatan baik melalui pikiran. Seorang yang memiliki ketiga kualitas ini
harus dikenali sebagai seorang bijaksana. Oleh karena itu, para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan menghindari ketiga kualitas yang dengan memilikinya, maka seseorang dikenal sebagai orang dungu, dan kami akan menjalankan dan mempraktekkan ketiga kualitas yang dengan memilikinya, maka seseorang dikenal sebagai orang bijaksana. Demikianlah kalian harus berlatih. Nah, sekarang para upasaka dan upasika, apakah kita masih memiliki atau sudah tidak memiliki kualitas orang dungu atau kualitas orang bodoh? Bila kita masih memilikinya, alangkah baiknya kalau kita mengetahuinya. Mari kita simak dalam Dhammapada syair 63 tertulis, bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana. Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Jadi, kalau kita masih punya kualitas orang bodoh atau dungu dan mengetahuinya, itu artinya kita masih memiliki kebijaksanaan. Kalau kita punya tapi kita tidak mengetahuinya, bahkan merasa diri ini adalah orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling bijaksana, itulah sesungguhnya orang yang benar-benar bodoh. Namun para upasaka dan upasika sekalian, banyak manusia yang terus membiarkan kemerosotan moralnya terjadi dan tidak mau belajar tentang Dhamma, dan atau bahkan tidak berkesempatan bersentuhan dengan Dhamma, sehingga tidak mengenali kalau dirinya bodoh atau dungu. Bahkan banyak yang bangga dengan perilakunya yang sesungguhnya masuk dalam karakteristik orang bodoh atau orang dungu yang dimaksud tersebut. Contoh, banyak kejadian misalnya begini, seseorang setelah berhasil membuli orang lain, dia bisa tertawa gembira, bercerita dengan bangganya, bercerita dengan hebohnya. Bahkan ketika melihat ketidaknyamanan atau kesengsaraan dari orang yang dibulinya, itu ada kepuasan di dalam batinnya. Para upasaka dan upasika sekalian, kalau menempatkan diri di posisi yang seperti itu sungguh mengerikan. Di dalam Dhammapada syair 71 tertulis bahwa suatu perbuatan jahat yang telah dilakukan tidak langsung menghasilkan buah, seperti air susu yang tidak langsung menjadi dadi. Demikian pula perbuatan jahat itu membara mengikuti orang bodoh seperti api yang ditutupi abu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, jangan merasa aman, jangan merasa bangga karena memiliki kepintaran. Karena orang pintar dan orang bijaksana itu beda. Banyak orang yang kalau merasa pintar itu bangga. Pintar itu bisa bahaya kalau dia bekerja samanya dengan sifat-sifat jahat. Kalau orang pintar bekerja samanya dengan kebijaksanaan, itu baru selamat, itu baru aman, itu baru tenang. Memiliki kepintaran yang bekerja sama dengan kebijaksanaan, tenanglah. Perjalanan hidup ini udah boleh dibilang, udah mulai masuk mengarah ke daerah aman. Tapi kalau kepintaran ini bekerja sama dengan sifat-sifat yang buruk, buah pahit akan menjadi miliknya. Seperti tadi di dalam Dhammapada yang ayat 71, perbuatan yang telah dilakukan itu baru dilakukan, dia nggak langsung menghasilkan buahnya. Tapi perbuatan jahat itu begitu dilakukan itu akan menjadi milik si pelakunya, dibawa-bawa terus dan mengikuti terus
Dan kemudian perbuatan jahat ini sifatnya seperti bara gitu. Bara yang membara. Coba bayangkan perbuatan jahat atau perbuatan buruk yang dilakukan itu membara, dibawa-bawa terus, mengikuti terus, dan jadi milik si pelakunya. Kita harus tahu, suatu saat nanti bara yang sepertinya ditutupi abu ini tentu akan memunculkan api yang berkobar. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, sangat disayangkan bila kita mengabaikan kesalahan-kesalahan kita, mengabaikan perilaku-perilaku buruk kita, karena berpikir nggak ada yang tahu, atau berpikir perilaku ini kecil, perilaku ini sedikit. Kita diingatkan jangan mengabaikan kesalahan walaupun kecil, karena itu akan berpotensi menjadi besar, dan itu akan berpotensi membawa bahaya, membawa bencana, dan membawa kemalangan dalam perjalanan hidup ini. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, mari kita belajar mencintai diri kita dengan cara yang benar. Oleh karena itu, kita harus mengerti betapa penting dan perlunya kita mengenal diri sendiri dengan bijaksana. Kita penting sekali untuk berusaha mengenal diri sendiri ini dengan cara bijaksana. Bukan mengenal diri sendiri ini seperti yang, oh saya maunya begini, saya maunya begitu, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Bukan mengenali dirinya seperti orang yang mengelabui gitu, atau yang terkelabui. Harus mengenal dirinya sendiri dengan cara yang bijaksana. Agar apa? Agar kita mampu menghindari perilaku dungu kita, agar kita mampu menghindari perilaku buruk kita. Bahkan kita bisa memiliki perilaku yang bijaksana. Untuk itu para upasaka dan upasika sekalian, kita harus berusaha agar kita memiliki cara dan kita mengetahui cara bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelam ke dalam batin kita sendiri. Kalau kita tidak memiliki caranya, kita tidak mengetahui caranya untuk masuk melihat ke dalam batin, untuk menyelam ke dalam batin kita sendiri, itu kita seperti makhluk yang muncul ke permukaan, dalam arti ya melihat kehidupan seperti apa, tetapi tidak dilihat dengan cara yang bijaksana, kemudian masuk lagi di dalam kegelapan. Para upasaka dan upasika sekalian, walaupun kita berasa sulit untuk masuk ke dalam batin, sulit untuk menembus ke dalam batin, itu sangat penting untuk kita perjuangkan, dan kita harus mencari tahu. Kalau ada orang lain yang bisa, belajar darinya. Mengapa Anda bisa? Bagaimana caranya bisa masuk dan melihat ke dalam batin? Kalau misalnya dari penjelasannya itu kita belum paham, terus berusaha untuk mencari tahu lagi, berusaha untuk memahami dan memahami. Karena ini poin penting dalam perjalanan hidup kita. Para upasaka dan upasika sekalian, seperti tadi di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 3.2, si dungu dikarakteristikan oleh perbuatannya. Jadi seseorang itu wataknya, perangainya, segala sesuatunya terbentuk itu karena perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan ini dari mana gitu? Perbuatan ini bermula dari niatan-niatan yang ada di dalam batin, kemudian dituangkan melalui perilaku, dituangkan melalui perbuatan. Jadi kembali bermula dari niatan-niatan. Nah, munculnya niat-niat ini dari apa gitu? Dari kontak 6 indera kita dengan objeknya masing-masing, dan di situ ada proses kesan, proses perasaan, dan lain sebagainya, akhirnya sampai masuk ke dalam proses kehendak, proses niat untuk melakukan apapun gitu. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kita harus berusaha mengendalikan pikiran kita agar niatan-niatan yang muncul, ini niatan-niatan yang baik sehingga bisa dituangkan melalui perbuatan. Nah, ketika perbuatan-perbuatan baik ini kita tuangkan melalui perilakunya kita,
akhirnya karakteristik perbuatan-perbuatan yang baik ini, karakteristik dari yang kita miliki ini, dari watak yang ada, perangai dan lain sebagainya, ini memperlihatkan bahwa ini karakteristik orang yang bijaksana. Karena apa? Karena perbuatannya. Jadi orang yang buruk dilihat dari perbuatannya, orang yang baik pun dilihat dari perbuatannya. Perbuatan yang dituangkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani ini. Nah, cuma para upasaka dan upasika sekalian, kalau kita tidak bijaksana di dalam melihat perbuatan, baik perbuatan diri sendiri maupun perbuatan orang lain, kita seringkali tertipu. Kalau kita tidak bijaksana, kita bisa tertipu dengan perbuatan kita sendiri. Kalau kita juga tidak bijaksana melihat perilaku orang lain, kita juga tertipu oleh perilaku orang lain. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa sih diri sendiri menipu diri sendiri? Yaitu karena dungu. Kalau nggak dungu, nggak mungkin diri sendiri menipu diri sendiri. Bagaimana diri sendiri menipu diri sendiri? Begini para upasaka dan upasika sekalian, sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana juga yang sering kali kita dengar dari orang lain, bahwa katanya, kalau mau melakukan perbuatan-perbuatan baik, atau ingin menjadi orang yang baik, katanya itu susah. Tapi kalau menjadi orang yang tidak baik, katanya itu mudah. Begini, bagi orang yang terbiasa melakukan perbuatan baik itu tidak susah dilakukan. Bagi orang yang biasa melakukan perbuatan buruk itu tidak susah dilakukan. Nah sekarang, katakanlah ada orang yang kadang berperilaku baik, kadang berperilaku buruk, ya contohnya kita lah. Kadang kita berperilaku baik, kadang kita berperilaku buruk. Terus secara umum disadari katanya kalau mau baik itu susah, kalau mau perilaku buruk itu gampang. Cenderung orang memilih perilaku yang gampang daripada perilaku yang susah. Walaupun perilaku-perilaku yang nampaknya ini susah, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena dipikir di awalnya susah, dipikir di awalnya ini berat, orang lebih suka mencari yang gampang. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kita harus hati-hati. Dan kita harus ingat, perbuatan baik itu susah hanya karena belum biasa. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri di dalam perbuatan baik, maka itu akan menjadi mudah. Kalau perbuatan baik itu akhirnya menjadi mudah, kita berhenti menipu diri kita sendiri. Kalau ada orang yang memiliki kebiasaan mudah melakukan perbuatan-perbuatan salah, di situ tipuan-tipuan terhadap diri sendiri berlangsung dan berlangsung terus. Kenapa disebut tipuan? Karena pada dasarnya semua makhluk mencari kebahagiaan. Pada dasarnya semua makhluk mencari kebenaran. Lalu kalau semua makhluk pada dasarnya mencari kebahagiaan, pada dasarnya mencari kebenaran, hanya karena merasa susah melakukan perbuatan baik, maka dia menghentikan itu, bahkan menjurus melakukan perbuatan-perbuatan salah, itu artinya menipu diri sendiri. Yang dibutuhkan kebahagiaan, yang dibutuhkan kebenaran, tetapi yang dilakukan yang tidak mengarah ke situ. Penipuan terhadap diri sendiri berbuah apa? Berbuah pahit dan sungguh buruk akibatnya. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, belajar berhenti menipu diri sendiri. Lanjut sekarang berkaitan dengan orang lain. Kita sudah tertipu oleh diri sendiri seandainya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, belum lagi kita juga tertipu dengan perilaku-perilaku orang lain. Bagaimana tidak menderita menjalani kehidupan dengan kondisi yang demikian. Diri sendiri menipu, orang lain juga menipu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Keluar dari kondisi yang seperti itu. Karena kalau kita tidak keluar dari kondisi seperti itu, maka perjalanan kehidupan kita di dalam samsara semakin hari semakin panjang. Bukan semakin hari semakin pendek. Nah, oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, sangat disayangkan kalau kita tidak mau berjuang hanya karena merasakan susah gitu.
Ada perilaku-perilaku yang ketika dilakukan susah, ketika dilakukan ada rasa derita gitu. Tapi kalau hasilnya membuahkan kebahagiaan, kita sungguh sangat patut untuk melakukannya. Lalu kebalikannya, kalau awalnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan menyenangkan, dilakukan dengan sangat mudahnya, tapi kalau dia menghasilkan penderitaan, sebaiknya kita stop. Cintai diri sendiri dengan cara yang benar. Jangan mencintai diri sendiri dengan cara yang salah. Para upasaka dan upasika sekalian, kita kembali mengenai perbuatan. Perbuatan baik, perbuatan buruk, dari dulu sudah kita dengar, dari dulu sudah kita tahu. Tapi apakah kita sampai ngeh gitu? Apakah kita sampai paham kalau perbuatan buruk ini akan berakibat seperti apa? Apa cuman, oh ya tahulah baik, tahulah buruk, apa enggak ada sentuhan, ketergugahan pemahaman gitu. Buruk akibatnya sangat mengerikan. Baik, akibatnya sangat membahagiakan. Akibatnya sangat penuh berkah. Maksud saya gambaran mengenai perbuatan baik begitu mendengar atau membaca kalimat atau kata perbuatan baik. Nah, ketika ngeh di sana, sampai nggak pemikiran bahwa ini akan membuahkan kebahagiaan. Sehingga muncul minat untuk melakukannya, muncul minat untuk mengejar ke hal-hal yang bermanfaat. Dan kemudian yang sebaliknya, ketika mendengar kata perbuatan buruk, ngeh nggak sampai ada ketergugahan pemahaman bahwa ini mengerikan. Perbuatan buruk ini mengerikan. Kalau belum ada ketergugahan perbuatan buruk ini mengerikan, hati-hati. Karena itu akan bisa terus berulang dan berulang lagi, baik melalui jasmani, ucapan maupun pikiran. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, kembali sebagaimana yang sering saya ucapkan, bahwa hidup adalah pilihan. Kita bisa memilih menjadi orang yang memiliki kualitas yang buruk, atau kita bisa memilih menjadi orang yang memiliki kualitas yang bijaksana. Dan ingat, kita dianjurkan oleh guru agung kita bahwa kita harus menghindari ketiga kualitas yang dengan memilikinya maka seseorang dikenal sebagai orang dungu. Dan Buddha menganjurkan kita untuk menjalankan dan mempraktekkan ketiga kualitas yang dengan memilikinya maka seseorang dikenal sebagai seorang bijaksana. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, pentingnya kita melatih diri, pentingnya kita membina diri. Untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kebahagiaan. Dan berjuanglah di dalam hidup yang sesungguhnya sangat singkat ini. Berjuang sungguh-sungguh untuk melepas apa yang patut dilepas. Para upasaka dan upasika sekalian, bagi kita para siswa yang masih harus berlatih, kita harus sadar kekotoran batin demikian banyaknya ada di dalam diri kita. Dan bahkan yang paling mengerikan bila kita tidak mengenali kekotoran batin itu. Ketika ia muncul ke permukaannya atau ketika ia bersemayam di dalam batin ini. Jadi mari kita gunakan kepintaran kita yang biasanya dulu kepintaran-kepintaran ini kita gunakan untuk melihat perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku salah orang lain. Sekarang kepintaran itu mari kita gunakan untuk melihat perilaku-perilaku buruk kita yang mana yang sudah ada di dalam batin ini, dan kemudian bagaimana caranya perilaku-perilaku buruk yang ada di dalam batin ini, kebiasaan-kebiasaannya, karakter-karakter yang buruk ini kita bisa lepaskan. Kita bisa keluarkan. Dan kita harus benar-benar rela melepaskannya. Kita harus paham bahwa ini adalah tidak bermanfaat, oleh karena itu saya rela melepaskannya. Dan kemudian mengenai perilaku-perilaku yang baik yang ada di dalam diri kita, walaupun kecil, kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus melindunginya. Agar perilaku-perilaku yang baik ini tumbuh dan berkembang, dan akhirnya bisa mendominasi batinnya kita ini. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, mari kita berjuang bersama di dalam hidup ini, agar
kebahagiaan yang kita inginkan menjadi kenyataan, dan kita bisa membawa diri, menempatkan diri di alam yang bahagia, dan bahkan pada akhirnya kita bisa keluar dari samsara. Terima kasih.